Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, diskusi yang menarik dengan Tunggu, saya topik ada pengantar dikit ya. Diskusi Pendidikan Islam, Refleksi 55 tahun YPBWI, Sumbangsih Lembaga Pendidikan Marginal dalam Membangun Bangsa. Akan dinarasumbari oleh Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD dengan topik Peran Pendidikan Islam Masa Depan, juga dengan Ibu Hajah Nunuk Sulastomo. Topiknya adalah peran pendidik dalam pendidikan Islam. Acara ini akan digawangi oleh Ibu Dr. Anda Siti Nurfiah MED yang juga adalah ketua di YPBWI Pusat. Kepada Ibu Siti Nurfiah, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Sungguh luar biasa pagi ini kita bisa bersua melalui online, melalui internet ya, melalui Zoominar. Dan sungguh kita juga tidak terasa 55 tahun berkecimpung di YPBWI. Pada refleksi 55 tahun hari kelahiran YPBWI ini, kita pengurus itu ya memikirkan atau mendiskusikan tentang tema yang menarik dan kemudian juga berguna buat kita itu. Nah, salah satu yang kemudian bisa kita tarik garis lurus adalah YPBWI hampir sebagian besar sekolah atau lembaga pendidikannya sebagaimana tadi juga disampaikan oleh ketua umum itu memang pada atau mengambil peran atau kemudian mengelola lembaga-lembaga yang marginal kayak gitu. Ini adalah sebuah pilihan. Nah, kita mengundang tokoh-tokoh, ada Pak Fasli Jalal dan ada Bu Nunu yang memang sangat lama berkecimpung di dunia pendidikan gitu dalam berbagai perspektif itu agar kemudian kita juga bisa mendapatkan wawasan dan juga bisa mendiskusikan tentang pilihan-pilihan. Bahwa kita tahu gitu semakin dunia ini maju, sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga swasta itu semakin banyak yang kemudian memposisikannya itu adalah lembaga-lembaga menengah ke atas. Itu padahal di Indonesia jumlah sekolah-sekolah yang kemudian menengah bawah ini semakin masih tetap banyak itu. Nah, bagaimana caranya lembaga-lembaga yang memang ada posisinya memang mengambil peran-peran marginal ini tetap eksis, tetap dibutuhkan dan kemudian sesuai dengan pada saat kemudian dilahirkan kayak gitu, ini terus berkecimpung pada peran-peran yang strategis. Nah, oleh karena itu kita akan mengundang Prof. Fasli gitu ya dan kemudian Bu Nunu. Sebelum saya menyampaikan yang serius-serius dulu ya gitu, sedikit menyapa karena di sini ada banyak orang-orang penting dan orang-orang besar. Insya Allah Bu Alia masih ada di sini. Moga-moga ada Bu Marfuah, ada Bu Armila, ada moga-moga juga Bu Sri Isom gitu ya. Undangan-undangan yang lain dan seluruh guru-guru dosen se-Indonesia nih Prof. Jalal dan Bu Nunu. Luar biasa. Saat ini yang hadir memang di Zoom 157, tetapi jangan ditanya berapa banyaknya karena ada sebagian besar yang kemudian memang mendengarkannya secara bersama-sama. Guru itu kan senangnya sama-sama. Kompak kayak gitu. Apalagi guru-guru TK, nggak bisa yang mereka sendiri, itu biasanya rame-rame. Nah, juga sedikit berpantun karena ada Prof. Fasli yang orang Minang gitu ya. Jika pohon harus dipanjat, tapi nggak hafal kayak gitu, jadi harus buka juga kayak gitu ya. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Mantap. Mantap. Sore hari
langsung tidur capek sekali. Cari ilmu tak hanya di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa. Saya aja yang tepuk tangan. Prof. Fosli kayak gitu ya. Saya kebetulan juga memang background juga di pendidikan, cukup lama megang sekolah-sekolah swasta ya gitu. Jadi direktur di beberapa sekolah swasta. Jadi memang menarik untuk kemudian kita mendiskusikan peran YPBWI yang sudah 55 tahun ini ada. Positioningnya seperti apa? Sejauh ini memang kondisinya adalah sudah given, sudah ada, tapi bagaimana melangkah lebih jauh? Nah, untuk Prof. Fosli Jalal sedikit ya saya membacakan karena luar biasanya untuk CV-nya beliau. Beliau adalah seorang dokter kayak gitu ya, dari UNAN, kemudian juga PhD di Amerika ya, di Universitas Cornell kayak gitu di bidang epidemiologi. Ini kayaknya cocok juga bahas corona kayaknya ya, karena epidemiologi. Terus sekarang sebagai rektor di Universitas Yarsi dalam usia saat sekarang masih sehat 68 tahun ya Prof gitu ya. Ya, Dan alhamdulillah. kemudian juga pernah di PKKBN, kemudian juga Wamen Menteri, Wakil Menteri Pendidikan, kemudian juga Dirjen di beberapa direktorat kayak gitu ya. Dan kalau dipanjang lagi banyak. Nah, Prof. Fosli gitu ya akan membahas tentang peran kelembagaan ya, pendidikan Islam di masa depan kayak gitu. Mungkin nanti akan sedikit dibuat garis merahnya Prof kaitannya dengan YPBWI yang sejauh ini tadi memang banyak melibatkan di kelompok-kelompok marginal. Jangan ditanya tadi yang kata Bu Marfuah, Mbak Ipong kayak gitu yang ada di gaji yang 200.000 dan sebagainya. Bagaimana sih kita yang kemudian meskipun marginal punya self esteem, punya kemudian loyalitas, self esteem, punya giroh dan sebagainya yang tinggi dengan kondisi yang ada. Nah, nanti kemudian akan juga setelah ini gitu ada Bu Hajah Nunuk Murdiati Sulastomo juga luar biasa. Bu Nunuk ini membesarkan sekolah, yaitu beberapa sekolah, dan yang terakhir adalah di Dian Didaktika, nggak jauh dengan sekolah saya Bu, di Al Fikri Depok juga, sama-sama Depok gitu. Bu Nunuk juga sangat lama berkecimpung ya gitu dalam usia insya Allah sekarang di 79 ya. Saya kerasa jadi kayak muda gitu di antara ibu dan bapak yang luar biasa alhamdulillah ya Ibu Nunu ya. Masih sangat semangat. Prof. Fosli kita bisa kalau sementara ini 30 menit dulu ya Prof gitu ya. Kalau seandainya lebih pendek nggak apa-apa, nanti kita akan banyak kita coba nanti ya benar mendengar dari aspirasi teman-teman, nanti juga kemudian ke Bu Nunu. Monggo Prof. Baik, terima kasih Bu Vivin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Haji Marfuah Mustafa MPD, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, tapi juga adalah Ketua Umum dari PP Wanita Islam. Terima kasih atas undangannya, Ibu. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan menjadi rujukan kita ya, bagaimana mendidik anak, tapi juga mendidik siswa dan mahasiswa, dan pada akhirnya mendidik bangsa. Ibu kita tercinta, Profesor Dr. Aliyah Rashid Baswedan. Beliau adalah tokoh pendidikan, lama berkecimpung di perguruan tinggi yang masihkan guru-guru di Jogja. Tapi juga beliau adalah bagian penting dari wanita Islam, karena juga menjadi majelis hikmah daripada pengurus pusat wanita Islam. Terima kasih Bunda Alia. Kita doakan semoga Bunda sehat seperti tadi yang diharapkan oleh Ibu Inel,
dan kekuatan beliau juga mendorong dan memberikan semangat luar biasa kepada Pak Anies, calon pemimpin bangsa kita insya Allah ya, yang sekarang sedang berjuang majukan kota Jakarta menjadi kota yang makin disegani di dunia. Kita juga bersyukur kepada host saat ini atau tuan rumah, yaitu Ketua Umum Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Hajah Israwiyah, MArif MPD yang tadi sudah menyampaikan pidatonya yang memberikan pada kita perjalanan panjang daripada yayasan, dan kita berbahagia tadi mendengar dari Pak Urip yang mewakili Pak Hasbi atas nama Direktorat PAUD. Kita sudah banyak tadi mendapatkan pencerahan dari beliau, dan juga kita akan mendengar nanti dari Ibu Nunu ya. Ibu Nunu adalah sahabat lama saya. Beliau adalah juga suami beliau adalah teman yang sama seperjuangan, senior saya sebetulnya, dan guru juga. Dan Bu Nunu berjuang di pendidikan sudah lama, dan mudah-mudahan nanti yang kita dengar dari beliau sebetulnya lebih penting daripada yang didengar dari saya. Dan sebenarnya saya juga agak malu di depan Profesor Alia bicara masalah pendidikan Islam. Tapi karena semangat kita berbagi dan saling belajar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi refleksi bagi saya, dan juga mudah-mudahan menjadi paling tidak informasi bagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, saya akan memulai dengan mengajukan beberapa PowerPoint, dan juga nanti ada video yang saya akan sajikan. Pertama, judul yang diberikan pada saya itu cukup berat ya, peran pendidikan Islam masa depan. Tapi kalau kita lihat secara sederhana, mungkin kita harus membagi dulu bagaimana kita memahami pendidikan Islam ini. Nah, kalau kita melihat pendidikan Islam sebagai terminologi, pertama tentu ini adalah pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dari sumber dasarnya, Al-Quran dan hadis. Jadi apapun nanti penelitian-penelitian ikutan yang dilakukan, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Kedua, pendidikan dalam masyarakat Islam. Nah, pendidikan dalam masyarakat Islam ini adalah pendidikan atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, ya, di tempat yang mayoritas, di tempat yang separuh-separuh, di tempat yang minoritas, tapi dalam masyarakat Islam, dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, sebagai ajaran, maupun sebagai sistem budaya dan peradaban. Dan ini sudah ditunjukkan sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dan ketiga, tentu pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam. Ya, ini upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi jalan hidup atau way of life dari orang yang mengikuti pendidikan tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi dari Buya Hamka mengatakan bahwa ada dua dimensi yang fundamental dalam tujuan dari pendidikan Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, jadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk beribadah dalam pengertian seluas-luasnya, beribadah dengan sebaik-baiknya, karena esensi beribadah bukan hanya pada orientasi keakhiratan semata, tapi juga ada untuk orientasi dunia. Namun pada akhirnya segala proses pendidikan dilaksanakan dan dirasakan oleh peserta didik harus bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai abdi Allah yang baik. Nah, itu menurut Bu Yamka. Bagaimana dengan jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia ya? Menteri Agama yang lalu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2015 menyatakan bahwa berdasarkan data dari Kemenak, jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mencapai 300.000 lebih itu di seluruh tingkatannya, mulai dari RA ya hingga perguruan tinggi, ini adalah merupakan jumlah terbesar di dunia. Di kadang-kadang kita tidak sadar.
sudahlah kita punya penduduk dengan jumlah terbesar dari seluruh negara di dunia, termasuk negara Islam, kita yang terbesar. Dan ini juga diikuti oleh jumlah pendidikan lembaga yang mengatakan lembaga pendidikan Islam itu juga terbesar. Nah, kalau kita lihat data 2020-2021 dari Kementerian Agama, itu RA misalnya 30.000 lembaganya, hampir 1,2 juta gurunya, madrasah ibtidaiyah 25.000,8 ya, dan jumlah gurunya luar biasa ya, 3,8 juta guru ya, dan kemudian sanawiyah dengan 18.351, jumlah guru peserta didiknya 3 juta dari 3,8, peserta didiknya di sini juga 3,1 juta, sementara yang ibtidaiyah gurunya adalah 311.000 dan di sanawiyah gurunya 318.000 lebih ya. Nah, kemudian yang tingkat lebih atas aliyah itu lembaganya lebih dari 9.000, muridnya 1,5 juta dan guru-gurunya hampir 170.000. Jadi kalau kita jumlahkan gurunya saja itu sudah lebih dari 900 mendekati 1 juta orang. Jadi memang pendidikan Islam dalam konteks Indonesia di bawah jalur Kementerian Agama ini memang sebuah kelembagaan yang besar, jumlah siswanya besar dan juga jumlah tenaga pendidiknya juga besar. Kalau kita lihat dari pendidikan tinggi ada 675 perguruan tinggi Islam, termasuk 55 itu adalah status negeri, mulai dari STAIN, IAIN sampai UIN ya. Wah, itu semua adalah milik negara, tapi juga di luar itu lebih dari 600 adalah dibangun oleh kemampuan dan kontribusi masyarakat banyak. Kalau kita lihat berapa banyak prodi yang melabel pada pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, itu menempati peringkat keempat sesudah manajemen, akuntansi, kebidanan. Kebidanan ternyata nomor 3 ya. Saya nggak tahu di Wanita Islam ada pendidikan kebidanan kah? Jadi juga ini ada pendidikan agama Islam yang keempat dengan 670 prodi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini tema daripada Rensra Kemendikbud yang didasari oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 pemerintah, bahwa pertama kita memang ingin semua anak bersekolah, no child left behind, semua anak wajib bersekolah, apakah itu formal, non formal atau informal, karena sekarang pendidikan informal juga tidak kalah canggihnya memberikan kontribusi kepada kemampuan anak, itu harus kita pastikan tidak ada anak yang tidak belajar ya dengan jalur apapun yang cocok untuknya. Kemudian hasil pembelajaran harus berkualitas. Karena tidak ada guna dia belajar, mehek-mehek belajar tiap hari, tiap semester, tiap tahun, tapi ternyata hasil pembelajarannya nggak kemana-mana. Kualitasnya jauh di bawah. Sehingga dia kehilangan umur-umur. Jadi waktu dihitung berapa sebetulnya nilai pembelajaran dia peroleh, ada studi yang mengatakan lulus dia kelas 6, tapi sebetulnya hanya 3 tahun ilmunya. Ada yang mengatakan rata-rata orang Indonesia kehilangan 3-4 tahun hasil belajar yang tidak dicapai pada saat dia menyelesaikan wajib belajarnya 12 tahun. Jadi karena itu tema kita schooling is important, but learning is most important. Jadi pembelajaran, kemampuan belajar, hasil belajar anak adalah tujuan. Mudah-mudahan di jajaran pendidikan Islam, Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam harus selalu berorientasi selain akses, tanyakan terus, sudahkah proses pembayaran kita berkualitas. Nah, tentu harapan kita ini terlebih merata, inklusi, anak-anak marginal yang tadi menjadi tujuan besar itu mulia sekali, amalnya luar biasa, dan juga tidak gampang jangkau mereka, berat beban biayanya, berat beban mencarinya, berat beban menyesuaikan dengan gaya hidup, dengan lingkungan, tapi ini tujuan besar kita. Jadi 3 ini kewajiban dari negara, dan wanita Islam menjadi bagian penting dalam mencapai itu. Angka partisipasi untuk semua anak, tidak ada yang tidak bersekolah, kualitas harus kita dapatkan, merata dimanapun di wilayah Indonesia, dan inklusif. Tidak ada anak apakah karena kebutuhan khusus, karena dari suku tertentu, bahasa ibu dia selalu pakai, tidak ada alasan kita untuk tidak membantu mereka untuk tidak belajar.
Mudah-mudahan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, kemudian masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam menjadi masyarakat dan sejahtera. Nah, ini agak complicated sedikit, tapi lambat-lambat. Di bagian kiri ini, Bapak dan Ibu, itu ada beberapa garis-garis ya. Garis pertama itu adalah partisipasi kasar untuk pendidikan SD. Artinya, berapa jumlah anak SD dibagi dengan penduduk usia 7-12 tahun. Jadi kalau APK kita ini sudah di atas 100%, sudah sekitar 109%. Karena ada yang usia 5 tahun sudah masuk SD, ada 6 tahun sudah masuk SD, ada juga anak-anak umur sudah 13 tahun masih di SD karena terlambat masuk atau tinggal kelas, dan malah ada juga sampai umur 15 dia masih di SD. Karena akumulasi tadi, baik sebelum umur 7 tahun sudah masuk SD, 7-12 tahun pasti berada di SD, dan masih dia berada di SD pada umurnya sudah di atas 12 tahun. Jadi kita sebetulnya di tingkat SD tidak terlalu banyak beban lagi dalam akses. Tinggal lagi mutu, relevansi, dan juga keunikan-keunikan sesuai dengan tujuan utama dari orang yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Kemudian di SMP ini sudah lumayan juga. Jadi anak-anak yang bersekolah di SMP dibagi dengan penduduk usia 13-15 tahun sudah hampir 90% lebih. Jadi sebentar lagi kita akan menyelesaikan wajib belajar 9 tahun itu tuntas. Yang jadi besar tantangan kita adalah di SMA atau madrasah aliyah ya, atau paket C kalau dia melalui jalur non formal. Nah, ini kita masih berjuang sekitar 20-25% lagi. Anak-anak usia 16-18 tahun itu harus kita upayakan untuk tetap belajar. Tapi tantangan terbesar kita adalah yang 2 garis merah di bawah ini, di mana pendidikan anak usia dini itu masih rendah, masih 36%, dan pendidikan tinggi ya, yang juga kita masih agak tertati-tati, ya sekitar juga 36%. Jadi kalau anak usia dini taruhlah 38%, dan pendidikan tinggi ini 36%. Nah, di panel bagian kanan itu ada bendera-bendera negara yang agak setara dengan Indonesia, dan partisipasi pendidikan anak-anak di negara tersebut di PAUD dan di pendidikan tinggi. Serta kolom terakhir adalah berapa besar hubungan antara pendapatan per kapita dari negara tersebut dengan akses anak-anaknya terhadap 2 pendidikan penting ini. Ya di PAUD, ya di pendidikan tinggi. Nah, memang di sini kita masih kalah. Jadi untuk prasekolah, untuk PAUD, alhamdulillah tadi YPBWI ini juga berjuang di PAUD karena ini masih panjang perjalanan kita. Orang lain sudah di atas 70% sebagian besar ya, kecuali Mesir ya, dan kemudian di Indonesia masih 37,9%. Dan di pendidikan tinggi orang lain sudah lebih dari 40 atau 50 ya, kita masih 36%. Akibatnya pendapatan per kapita kita dari nilai dolar yang bisa dibelanjakan, namanya purchasing power parity, itu kita baru 13.000 per kapita, tapi di Korea yang PAUD-nya dan pendidikan tingginya sudah di atas 90%, dia sudah punya pendapatan per kapita lebih dari 40.000 dolar per orang per tahun. Jadi jelas sekali hubungannya akses dan pendapatan per kapita, apalagi kalau pendidikan itu bermutu. Pendidikan Islam saat ini pentingnya pendidikan berkualitas, sadari. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya menjadi pendidikan yang fleksibel, responsif sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke depan, seimbang, dan berorientasi pada mutu yang unggul, tapi juga adil, demokratis, dinamis, dan seterusnya. Ini cita-cita mulia yang sudah dibuktikan secara bertahap oleh pendidikan Islam. Kita tahu SDIT, kita tahu tadi Bu Vivin dengan jajarannya masuk dalam kategori ini ya. Banyak sekolah-sekolah yang betul-betul menjadi rujukan. Bukan hanya menjadi rujukan pemerintah di Indonesia, tapi juga dirilik dan dimasuki oleh anak-anak dari negara-negara tetangga. Kemudian sesuai dengan sifat dan karakternya demikian itu, pendidikan Islam senantiasa mengalami inovasi dari waktu ke waktu. Mulai dari sistem dan lembaganya, dari yang paling sederhana, pendidikan dulu di rumah oleh orang tua pada anak atau keluarga besar, kemudian di surau, model di Sumatera Barat, tempat-tempat lain, kemudian di langgar, di masjid, majelis taklim, pesantren, madrasah, sampai
perguruan yang modern termasuk perguruan tinggi yang modern. Inovasi pendidikan Islam juga hampir terjadi dalam seluruh aspek. Kurikulum diperbarui, proses belajar mengajar dimakin efektif, makin berpusat pada anak, ya. Kemudian tenaga pengajar di-upgrade terus, sarana prasarana walaupun sederhana tapi bersih dan kemudian sesuai dengan kebutuhan. Yang utama manajemen diperbaiki dan lainnya. Melalui inovasi tersebut, kini pendidikan Islam yang ada di Indonesia yang amat beragam, baik dari segi jenis, tingkatan, mutu, kelembagaan, dan lain sebagainya. Dan kemajuan ini terjadi karena usaha keras dari umat Islam melalui para tokoh pendiri dari sekolah-sekolah tersebut, yayasan, dan pengelolanya, termasuk Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam ini. Pendidikan Islam memiliki tantangan dalam meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis, dan jenjang. Ini memang akan selalu kita harus memperbarui terus-menerus, menyesuaikan, lebih kontekstual, link and match, apapun namanya ya, supaya kehidupan murid ini nanti dibekali sehingga dia tidak gagap, tidak gentar berhadapan dimanapun, karena dia akan menjadi global citizen, dia akan menjadi warga dunia, dia tidak aja menjadi tinggal di Trenggalek aja, tinggal di Sukabumi aja, dia akan menjadi warga negara, bisa di Singapura, bisa di Jepang, bisa di Timur Tengah, di Qatar, dan seterusnya. Jadi karena itu bagaimana bekal kehidupan mereka untuk masa depan ini, baik nilai-nilai budaya yang mereka bawa, ya, budaya suku bangsanya, budaya Indonesia, kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup, ya, yang soft skill yang kadang-kadang tidak bisa diajarkan, tapi harus dibiasakan, dicontohkan, dan jiwa entrepreneur. Ini sangat penting. Ini di pendidikan Islam yang sebetulnya Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur yang dari usia 6 tahun sudah menunjukkan. Harusnya ini menjadi jadi drive, jadi motivasi kita. Setiap anak-anak masuk dalam pendidikan Islam menjadi entrepreneur. Dia tidak bergantung pada orang lain, dia tidak mencari kerja, dia menciptakan pekerjaan untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, tentu ilmu pengetahuan akan banyak membantu, tapi juga kesegaran fisik yang dibantu oleh raga, dan juga kehalusan budi yang dibangun oleh seni, serta kepekaan terhadap lingkungan hidup. Karena bumi ini diberikan dengan sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa kita, harus kita wariskan kepada anak cucu dalam kondisi yang lebih baik. Kalau bisa makin lama makin baik, ya. Dan termasuk tentu yang tadi disebut-sebut betapa pentingnya karakter di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, satu hal yang saya ingin ingatkan, dan sekarang ini kita memang menemukan dari studi internasional namanya PISA, Program for International Student Assessment, yang di mana negara-negara maju, lebih kurang 32 negara, mulai dari Amerika, kemudian Jepang, sebagian negara Eropa, ya. Kemudian 35 lagi atau sampai 38 negara-negara lain itu ikut serta, termasuk Indonesia, untuk melihat seberapa jauh benchmark kalau kita merujuk kepada apa yang dilihat kemampuan anak-anak usia 15 tahun di negara-negara maju tersebut. Dan itu yang dimudahkan dengan Program for International Student Assessment. Mereka melihat kemampuan anak-anak, kalau menurut taksonomi Bloom, bukan di level menghafal, bukan di level memahami saja, itu level kedua, bukan di level mengaplikasikan apa yang dihafal dan dipahami tadi dalam kehidupan sehari-hari, itu masih dianggap lower order thinking skill, ya, LOTS. Tapi mereka memacu betul karena anaknya mampu berpikir analitik, mampukah mereka mengevaluasi berbagai kondisi, dan mampukah mereka menciptakan hal-hal yang baru, ide yang baru, produk yang baru, sistem yang baru, dan semua adalah kalau dia sampai ke level itu, inilah level tertinggi dalam kecanggihan berpikir, ya, atau aras berpikir aras tinggi tadi, yang disebut dengan higher order thinking skills, yang HOTS, ya, itu disebut-sebut. Nah, apa relevansinya dengan sekarang? Kalau memang dia berada di level terbawah, maka nanti yang di garis merah, di warna merah itu nampak, itu komputer, kemudian robot akan mengganti ini pekerjaan-pekerjaan yang bertumpu hanya pada 3 level bawah. Tapi kalau dia bermain di 3 level di atas, itu tidak akan tergantikan. Sedikit sekali bisa digantikan oleh alat, oleh mesin, oleh robot, dan seterusnya, ya. Dan di samping itu, pendidikan Islam juga harus melihat juga di sekarang skills for 21st century.
Jadi untuk survive di abad ke-21 ini, kita pertama memang harus paham benar dengan literasi, kemampuan membaca, memahami, mendengar, menulis ya. Jadi menyimak, bercakap-cakap, menyampaikan ide, kemudian membaca dengan deep learning, kemudian menuliskan apa yang kita pahami. Itu literasi. Numeracy adalah pemahaman kita terangkat terhadap matematika, pemanfaatannya dalam kehidupan, tapi juga kemudian scientific literacy, ICT literacy, financial literacy, bagaimana anak-anak kita diajar mengerti prinsip-prinsip keuangan, dan juga cultural and civic literacy. Jadi anak-anak kita harus siap, dia masuk di budaya mana saja, dalam sistem politik seperti apa saja, dia tetap bisa survive. Untuk itu diperlukan 4 kompetensi atau 4 Cs ya. Dia harus mampu berpikir kritis dan mampu menjadi problem solver. Dia harus kreatif, selalu kreatif, menanyakan apalagi kenapa begini, apa enggak bisa dilakukan begini, saya enggak setuju, saya punya pendapat lain. Dia kreatif dengan ide-ide, selalu mempertanyakan. Kemudian dia mampu mengkomunikasikan, dia menjadi pendengar yang baik, dia menjadi komunikator yang baik, dia bisa menulis, dia bisa membuat infografis, ya video dan seterusnya, dan kemudian dia siap berkolaborasi. Nah, kalau ini didapat, kemudian dia akan menjadi orang yang selalu ingin tahu, kemudian dia bisa mengambil inisiatif, dia persisten, dia bertahan terhadap berbagai struggle, dia mampu beradaptasi, dia punya kemampuan kepemimpinan, dan dia selalu aware terhadap hubungan-hubungan sosial dan hubungan-hubungan kultural. Dia tidak akan mudah menyakiti orang lain karena hanya tidak paham kondisi kultural dan sosial tempat lain. Jadi karena itu tujuan pendidikan Islam yang tadi, bagaimana kita mengupayakan agar kemajuan impact ini bisa kita kuasai juga. Karena tadi Bu Yamka mengatakan di dunia dan di akhirat ya. Karena itu kita tidak bisa melepaskan diri dari ilmu-ilmu modern, termasuk STEM kata orang sekarang ya, science, technology, engineering, mathematics, dan ditambah arts gitu ya. Dan tapi basis ruhul Islamnya harus kokoh. Kemudian budaya Barat ini kan masif melanda kita, anak-anak kita dipengaruhi dengan berbagai cara. Sekarang dengan satu ketukan ujung jarinya aja dia sudah melalang buana kemana-mana. Bagaimana budaya-budaya yang hedonistik, materialistik, pragmatis, sekularistik ini jangan sampai ditiru habis-habisan oleh anak-anak kita dan meninggalkan nilai-nilai yang sebenarnya sudah sangat jelas diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan juga bahwa tantangan kita juga untuk bisa survive anak-anak kita, dia akan menjadi pelaku dunia. Jadi kualitasnya juga harus kualitas dunia. Dia harus mengerti apa yang dicari oleh dunia di masa depan. Peran apa yang akan dilakukannya nanti. Karena itu daya saing dan keunggulan kompetitif dari anak-anak kita harus mengerti di sektor mana saja. Di moneterkah, di teknologi apa saja, di manajemen bagaimana, agar keunggulan-keunggulan ini menjadi milik anak-anak kita. Karena itu kita putar video pendek ini dalam bahasa Inggris, tapi intinya adalah 14 macam pekerjaan yang akan menjadi rujukan dunia nanti. Dan saya baca ini. 14 growing industries of the future. In the past few years, the leaps being made in our entire global economic system are quicker and larger than ever. Not many economists or tech experts can answer with confidence how they envision the economy 20 years from today. I did say a few years, didn't I? Number 1, Internet of Things. In the past, the internet was the thing that most of us used only when we were on our computers. Then, some years ago, it began making it to our mobile phones, then our video game consoles. Almost everything we use, both indoors and outdoors, will be on the internet, from our fridges and washing machines to our power supply and home security systems. That's why knowledge of networks, data communication, and software will be skills that are needed in pretty much every single industry out there. Manufacturing, construction, and service industries will be on a constant search for new internet-based mechanisms to incorporate into their product in order to gain an edge in the market. Number 2, artificial intelligence.
The field of artificial intelligence in the coming decades will become one of the most vibrant arenas for endless experimentation. Also, as everything becomes connected thanks to the Internet of Things, more and more data related to our behavior will be collected, and the machines will have infinitely more material to learn from. Number 3, cybersecurity. Hackers are already able to access bank accounts, steal classified state information, freeze entire companies completely, and get their hands on our personal information. That's why the cybersecurity industry is our only hope for any real security in the future, and so it will grow all the more important as more things in our daily lives get connected. This industry is our main safeguard against humanity's future dreams turning into real nightmares. Number 4, genomics. 15 years ago, exactly in 2003, the US-founded Human Genome Project, which had begun in 1990, was finally capable of sequencing and mapping the human genetic code. This project cost $3 billion. But today, sequencing a genome can cost just around $1,000. With the research being more facilitated, genomics is expanded to completely transform our understanding of the human body's components and our ability to cure and nurture it. Our safeguard against cancer, diabetes, and even our hope to quickly adapt our bodies to the sky-high rates of change in our environments in the decades to come all lie in genomics. Number 5, drones. Drone technology is now becoming more and more affordable in the same way we just mentioned with genomics. Today, drones are already becoming central to everyday non-military tasks like photography, journalism, and like Amazon's use of them for delivery. The future is all for drones, though, and they will become used in everything from agriculture to delivering emergency aid for victims of heart attacks. Number 6, robotics. For several years now, more and more warehouses and manufacturing plants have been including robots in their workforce. Very soon, we'll be having robots as our friends, co-workers, and in-house assistants. Blood on my mat. Handle it. Number 7, virtual reality. Being able to simulate certain situations and environments without the costs and risks of the same experience in real life. The technology of VR is already being used by military forces to train their soldiers, people who are taking driver's license tests, as well as in video games. Companies are also using VR to train their employees, like ExxonMobil, who use the technology to train its engineers and field workers on fuel production processes. And that's only the tip of a massive iceberg. Number 8, nanotechnology. Today, there's extensive research in the field, with the applications ranging from medicine to agriculture. The possibilities are being studied regarding how we can use nanotechnology to speed up bone cell growth, the detection of cancer cells, creating self-cleaning surfaces, and implementing healthier and more efficient irrigation methods. All of that potential says that the future of nanotechnology is only pointed in one direction: endless advancements. Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Number 9, renewable energy. With more people coming to realize the magnitude of the global warming threat, governments, companies, and private individuals are taking steps towards depending on renewable sources of energy, like solar and wind. The Internet of Things boom is set to further help these plans materialize by facilitating private power supply networks. According to some estimates, renewable energy is expected to fulfill almost 100% of the power supply needed to run the world's economy by 2050. Number 10, sharing economy. We're coming to realize that it's often cheaper and more efficient to rent whatever we can give up on owning. We've been increasingly doing it with car rides as more people are using sharing services like Uber, and the same with real estate renting services like Airbnb. Today, more services are joining that new sharing model, with apps being built on rental services for household equipment, office spaces, and even leisure boats. Number 11, e-learning. E-learning is definitely the future of education. With more people on the internet than ever before, and with VR technology and artificial intelligence applications expanding into our daily lives, creating more engaging, customizable, and effective learning experiences will make e-learning the primary means of education in the not very far future. Number 12, big data. You probably noticed that almost every industry we mentioned is dependent on data in one way or another. Data is what artificial intelligence systems learn from, and increasing the efficiency of our economic decisions will be, in the first place, a matter of good data.
Whoever is able to acquire data and has the proper methods for analyzing it will be a central player in the future economy. Data scientists are right now becoming essential players in every arena, from marketing to healthcare to politics. Number 13, 3D printing will transform our manufacturing capabilities and costs, and will make us as individuals able to create our own products in our very own homes. It will also cut a large portion of companies' construction and manufacturing costs. All we can be sure of is that 3D printing is the tool of our new industrial era. Number 14, blockchain technology. If there is one technology that has the potential to create the decentralized, comprehensive ecosystem that will facilitate all of these other industries we mentioned in a more secure... 14 growing industries of... Baik, ini maaf ini Bu Vivin, ini agak lebih sedikit saya wrap up aja ya, bahwa artinya kalau kita lihat pembaruan-pembaruan tentu diperlukan ya, dan kita juga yakin bahwa dimensi dialektika yang dibangun di pendidikan Islam ini membuat anak bertumbuh sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya, tapi juga dia menjadi yang sangat tawaduk dan juga yang sangat bertakwa kepada Sang Maha Pencipta. Dan sebetulnya kalau kita lihat pendidikan Islam sebenarnya sudah sangat cocok dengan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu sebuah usaha sadar, terencana untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar. Jadi di pendidikan Islam suasana belajar ini yang paling penting dulu. Baru proses pembelajarannya. Kenapa ini penting? Karena hanya dengan cara begitu kita memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, ini yang paling penting. Kekuatan spiritual keagamaan, baru pengendalian diri, baru kepribadian, baru kecerdasan holistik, baru akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, di tujuan juga sudah nampak, dan Ki Hajar juga sudah menyatakan dari awal bagaimana ketiga unsur, yaitu akhlak atau karakter, atau kekuatan batin atau budi pekerti, harus sejalan dengan pikiran, intelektualitas, tapi juga yang tidak kalah penting bahwa mereka juga harus tubuhnya, fisiknya itu harus kita kembangkan. Nah, Pak Anies dulu waktu jadi Menteri Pendidikan mengingatkan kita bahwa ada dua bagian penting dari karakter yang harus kita upayakan pada anak-anak kita, termasuk harapan saya di pendidikan Islam, biasanya kita bicara karakter moral, itu lebih sering jujur, integritas, hormat pada orang lain, adil, peduli. Tapi kita kurang mengasah bagaimana inisiatif, tanggung jawab, etos kerja, disiplin diri, tekun, kerja keras, ya, mampu mengatasi kalau dirayu-rayu dengan gratifikasi ya, atau korupsi, atau bagaimana membangun kerjasama, gotong royong. Ini sebetulnya sudah embedded dalam pendidikan Islam dan dalam sejarah budaya Indonesia. Tapi ini kadang-kadang kurang diperhatikan, kita banyak bicara karakter moral pada karakter kinerja ini. Dan ini juga dibuktikan bahwa dari 100 item dari tokoh-tokoh dunia yang dianggap berhasil, ternyata IQ hanya mendapati urutan ke-21 ya. Bersekolah di sekolah favorit hanya ke urutan ke-23 pentingnya dari 100 macam gitu ya. Nilai terbaik atau IPK sempurna hanya di urutan ke-30. Ternyata yang 10 faktor terpenting untuk sukses dari orang-orang yang sudah di-studi tadi itu, ternyata yang sudah menjadi bagian dari agama kita. Jujur, disiplin ya, bagaimana hubungan antar manusia, kemudian bekerja dengan pasangan ya, dan saling mendukung, bekerja lebih keras, dan yang lain-lain. Dan kalau kita lihat, saya percepat saja, dan dalam pendidikan Islam, sebetulnya adalah nasihat bukan tidak cukup atau petunjuk-petunjuk teori, tapi keteladanan. Keteladanan ini yang ditunjukkan oleh kiai-kiai kita, tapi juga conditioning ya perlu dilakukan, karena tanpa conditioning keteladanan yang nggak cukup, tapi juga bagaimana orang diasah untuk membiasakan berkali-kali jatuh bangun. Menurut Imam Zarkasi, beliau mendapatkan ide ini juga dari Tawalib, tempat dia belajar di Padang Panjang, bahwa hal ini kalau dibiasakan menjadi biasa. Sebagai bagian terakhir, mari kita pastikan anak-anak kita itu berupaya
Jadi anak yang takut pada Allah, berharap pada ridhonya, bersandar selalu, sabar syukur, berbuat baik, teguh pendirian, jujur, adil, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dia selalu berkata baik dan benar. Jangan sampai sombong, jangan sampai berbuat kerusakan, apalagi ingkar janji, ya, kikir atau berlebih-lebihan, berfoya-foya, bermegah-megah, mencela, menghina, mengolok, dan seterusnya. Dan kalau ini kita kombinasikan dengan apa yang diperlukan oleh skill for 21st century, maka apa yang diingatkan oleh Bu Hamka bisa kita jalankan, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kalau seandainya bisa kita tepuk tangan, insya Allah ini meriah sekali. Tapi karena online nggak kedengeran, Prof. Gitu. Saya juga tidak akan banyak mengulas tadi apa yang disampaikan, luar biasa dari bermacam perspektif. Bagaimana pendidikan Islam itu harusnya gitu, dan ini jadi mikir ya gitu, gimana YPB bisa apa yang kemudian bisa Prof sampaikan, yaitu terutama yang berkaitan dengan kemodernan, itu tadi disampaikan dengan bagaimana tentang peluang tantangan zaman yang makin ke depan, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan dibutuhkan dan sebagainya itu. Prof, saya boleh tanya ini apakah bisa mengikuti sampai ada pertanyaan karena setelah ini adalah Bu Nuk ya. Ya, nggak apa-apa ya Prof ya, kayak itu. Oke, selanjutnya adalah Bu Nunu. Ini saya belum menyampaikan ya siapa Bu Nunu, yaitu Bu Nunu itu adalah menantu gitu dari pendiri YPB. Beliau juga dulu gitu cukup aktif di YPB itu, tapi karena mungkin sekarang berkaitan dengan usia dan concern dengan lembaga yang di ampu kayak gitu, yang memang dipegang, yaitu mungkin sekarang agak membatasi. Tapi kalau kemudian orang-orang di Depok tanya siapa Bu Nuk, itu nggak akan ada yang nggak tahu kayak gitu. Jadi Bu Nuk adalah sangat familiar, sangat dikenal, begitu juga lembaganya Dian Didaktika gitu. Bu Nuk gitu, kami akan memohon, dan lagi sangat dikenal dari bagaimana membimbing gurunya atau pendidiknya. Nah, inilah yang kita ingin tahu, bagaimana dari sisi pengalaman atau juga dari sisi konsepsi gitu ya, sebagai seorang pendidik apa namanya di lembaga pendidikan Islam. Kalau bisa nggak sampai 30 menit, saya akan senang, Bu Nuk. Nggak, sebentar, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Pusat. Mungkin Bu Nuk, saya minta teman-teman kalau ada yang ingin tanya bisa langsung nulis ya, chatting. Jadi ya, bisa. Cepat ya. Oke, monggo. Nih, matur nuwun. Ingat Bu Gita Atmojo, jadi saya ingat ibu saya. Semoga apa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendidik Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Pusat dan seterusnya, saya ingin menyampaikan peran pendidik yang utama dan pertama itu adalah contoh dari pendidik itu sendiri. Kemudian saya ingin menyampaikan ada pendidik juga sebagai contoh dan teladan, sehingga dimanapun para pendidik itu adalah bisa dilihat oleh anak-anaknya berbuat yang benar. Semua orang dewasa menguasai pendidikan Islam. Budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan tinggi belum menjamin punya budi pekerti. Untuk itu saya salut kepada Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam ini telah berkiprah selama 55 tahun. Kalau kami di Didaktika 36 tahun. Dengan
cara memberi contoh, apalagi dalam keadaan COVID-19 yang amat memprihatinkan, dan juga kita harus berusaha untuk bisa mengatasi. Tentu Allah akan memberi jalan. Yang diberikan topik kepada saya adalah mengenai belajar sepanjang hayat, dari lahir sampai menghadap Allah. Perlu diingat adalah dimanapun kita sebagai contoh untuk perilaku yang dan budi pekerti, tuntunan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tolong tadi Mas yang huruf. Ingin saya sampaikan kita ini adalah aku. A itu adalah ambisi, K adalah kemampuan, dan U adalah usaha. Jadi ditanamkan anak mempunyai ambisi, tetapi harus juga usaha dan harus juga berani memberikan contoh tauladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Udah Mas lagi tadi. Terima kasih, dengan waktu yang singkat saya ingin menyampaikan bahwa Yayasan Pendidikan Bakti ini adalah luar biasa, penuh bakti dan penuh semangat selalu dalam keadaan apapun. Dan sampai terus sekarang masih meningkatkan cita-citanya. Saya ingin menyampaikan budaya 5, yaitu kita harus menghadapi murid itu tidak boleh muka kita tidak menyenangkan, yaitu nomor 1 adalah senyum, kemudian menyapa, dan salam, santun, dan syukur. Jadi 5, senyum, sapa, salam, santun, syukur. Dibawa kemana saja dalam mengajar maupun pergaulan sehari-hari. Sudah Mas? Sudah. Dari admin Bu Ina. Dari mana? Ini sudah saya kirim Pak. Sudah kelihatan. Mohon maaf karena di share Bu Nunu sudah saya jadikan co-host. Oh sudah. Iya, kalau mau share nggak apa-apa Bu. Silakan. Ya, aku tadi ya, jadi anak harus mempunyai ambisi dan harus mempunyai kayaknya itu apa tadi? Dan usaha, sehingga anak tidak mudah kecil hati. Oke. Dibimbing, disuruh maju terus, sehingga walaupun ya teman-teman yang dekat dengan dia, kita mengajarkan mengenai pemikir kritis. Ayo udah Zoom, kalau pernah Zoom ya Bu. Inquire, kenapa? Terus ada responsibility, honest, jujur, confident, percaya diri, independent, mandiri, cooperation, dan courtesy, compassion, respect, menghormati,
pada siapapun tanpa pandang bulu. Maka dari TK selalu saya perkenalkan bahwa di seluruh dunia ini ada bermacam warna kulit, itu adalah tidak boleh kita membeda-bedakan. Kulit hitam juga punya daya tarik tersendiri, sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan. Respect, menghormati, kemudian passion, sabar tadi. Tutur bahasa yang menyenangkan, ini penting sekali. Kadang-kadang anak-anak tidak sadar mengatakan sesuatu yang agak kasar dan sebagainya. Kita harus selalu menanamkan bahwa budi pekerti itu luar biasa untuk dijalankan sebaik-baiknya. Saya rasa mengenai tutur bahasa yang menyenangkan, tolong-menolong dan sebagainya, tidak pandang bulu, ini ditanamkan sejak usia TK, bahkan sejak di dalam kandungan. Kita harus memberikan pendidikan mulai dalam kandungan. Itulah sedikit saya sampaikan, tidak banyak-banyak, sehingga in ahsantum li anfusikum. Engkau akan mendapatkan balasan apa yang kamu perbuat. Nah, ini ditanamkan juga kepada anak-anak. Saya ingin berpesan sedikit untuk menyarankan, kalau belum ada kurikulum atau pembelajaran mengenai ilmu makanan atau ilmu gizi, itu penting sekali. Mungkin bisa dimasukkan setelah topik selesai ini, harus ada pelajaran mengenai ilmu gizi, yaitu ilmu makanan, itu penting. Jadi anak-anak tidak makan sembarang dimakan sehingga jadi gendut, atau jadi mempunyai darah tinggi, mempunyai gula, dan sebagainya. Jadi saya ingin mengusulkan habis COVID ini ada mata pelajaran yaitu ilmu gizi. Dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai dari makanan. Apa yang kamu makan? Tidak hanya semua yang enak boleh dimakan, itu sekarang sudah begitu terjadinya, sehingga rumah sakit penuh. Masih muda-muda sudah sakit ginjal, sakit darah tinggi, dan sebagainya. Setelah COVID, saya mengusulkan di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dimasukkan pembelajaran ilmu makanan atau ilmu gizi. Sekian, saya rasa tidak panjang-panjang, sudah siang. Untuk ya, betul. Perhatiannya, terima kasih. Dan kalau tidak memuaskan, saya mohon maaf. Karena saya sudah 83 tahun loh. Oh, 83, salah menurut. Iya, makanya. Sehingga suka ada yang lupa-lupa begitu. Masya Apa yang Allah, mau saya sampaikan, tadi malam udah saya ingin sampaikan ini. Ini kadang-kadang sudah terjadi, kita lupa. Aduh, kayak umur 60 tahun, Bu. Kita... Makasih banyak atas perhatiannya, mengundang saya, yang mungkin kurang memuaskan, tapi sekedar itu adalah niat saya. Dan jangan lupa menyanyi atau lagu-lagu disampaikan kepada anak-anak, itu penting sekali, sehingga anak tidak bosan gitu di kelas. Saya menyanyikan lagu-lagu. Saya punya catatan ini seperti lagu-lagu, sehingga semua guru harus bisa nyanyi, walaupun bolero, tahu bolero. Yang bagus ya. Ada lagu Ibundaku yang mulia, pendidik, dan mengenai budi pekerti, hidup rukun dan damai. Dan ada knocking at the door, itu adalah anak-anak kalau mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, apalagi kamar ibu dan ayahnya. Nah, ini budi pekerti penting sekali. Jangan asal jeglek masuk, nah kaget kita orang tua atau yang punya kamar itu. Kemudian lagu Subhanallah, gigiku sehat, shall be coming around the mountain. Bagus sekali untuk selingan dalam mengajar supaya anak tetap senang. Terima kasih.
Assalamualaikum sekali lagi. Warahmatullahi Sekali lagi. wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pendidikan Bakti. Dan ibu saya mohon maaf apabila ada kekhilafan yang lalu di dalam menjalankan tugasnya organisasi yang amat mulia. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunu, luar biasa. Saya kira umur 70-an, 60-an something ya. Ini karena persoalan gizi, memang peduli dengan gizi. Kebetulan narasumber kita suaranya ya, Bu. Kalau udah selesai saya pamit ya. Oh, oke. Ibu nggak bisa ngikutin lanjut ya. Saya mohon ada setidaknya 2 saja. Dua saja? Ada 2 ya, Bu ya, tanggapan. Ada yang kicap. Yang kicap apa Mohon silakan ada teman-teman yang ingin bertanya Kak atau kemudian menanggapi. Tadi sangat menarik sekali baik dari Bu Nunu atau ini sangat singkat. Siapa? Yang Bu Nunu tadi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak Toha. Monggo. Ya, silakan Pak. Tapi hanya Bu Nunu dulu kaitannya dengan masalah apa yang telah disampaikan tadi itu luar biasa memang. Mensikapi sebuah hadis utlubul ilma minal amadilati ini dikemas oleh PBB. Akan tetapi perlu ada tambahan Bu. PBB mengemas itu hanya lifelong education itu hanya 3 poin. Tetapi ini jangan lupa kemudian ada yang namanya prenatal education. Pendidikan dalam kandungan tadi itu ada satu pendekatan-pendekatan yang sifatnya ini diadopsi oleh orang Barat. Contoh misalkan ketika diadopsi orang Barat dan diadopsi oleh orang-orang Jawa kuno. Sehingga ketika waktu hamil walimatul hamil itu proses sudah tiup, roh ditiupkan, itu sudah dipengaruhi kesirikan. Mandi kembang misalkan. Oke, sudah bisa ketangkep Pak. Maklum kita agak waktunya ya. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan lagu-lagu Islam itu sangat setuju sekali Bu. Ini diadopsi orang Barat. Nah ini gimana kalau Islam itu dikemas ketika prenatal education itu Islami selalu ditawarkan di sana. Tawarkan, ya bagus. Betul itu aja. Bagus sekali Bu. Ini memang luar biasa. Bisa ditangkap Pak Toha. Tadi maksudnya tentang prenatal ya. Oh ya, yang tepat saya tambahkan lagi, tepat memberikan minum susu kepada anak yang kecil. Tapi kalau tidak tepat, nah jangan sampai marah. Nah ini efeknya luar biasa. Iya betul. Nah, luar biasa. Luar biasa. Harus yang ikhlas. 60 tahun. Tak pikir masih 60 tahun. Itu semuanya. Betul. Makasih masukannya Pak Toha tentang memang kita untuk pendidikan prenatal sangat concern ya. Ada satu lagi Kak. Tadi yang kedua sudah jelas ya tentang lagu juga lebih kepada respon. Memang lagu itu sangat menarik dan menjadi keharusan buat guru-guru gitu. Adakah yang lainnya? Untuk bisa menanggapi, udah waktu ya. Adakah? Mungkin Bu Samsiar mau bicara Bu Vivi. Oh iya Bu Sri Isom, monggo. Bisa. Oh iya, aku udah kangen banget nih Bu Sri Isom. Apa kabar? Ya Allah. Ibu sama-sama cantik Ibu ini. Luar biasa. Ya Masya Allah. Monggo Bu Sri Isom. Mic-nya dibuka Bu Sri Isom. Halo. Ya halo. Iya Bu. Halo ya. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya lagi menyimak dengan antusias tadi itu ilmu-ilmu baru yang kudapatkan. Gimana? Oke. Saya sedang antusias sekali menyimak pembicaraan rasa-rasanya sesuatu yang amat berharga yang mungkin sempat terlupakan karena usia dan seterusnya. Ya. Bu Sri bisa buka videonya Bu Sri? Iya Bu Sri, kita semua ada kangen dengan buka videonya Ibu. Kita kangen sama Ibu. Kapan bisa ketemu ya Bu Sri? Kita ngobrol. Kita dulu sering janjian. Iya. Anytime bisa ketemu, cuman masalahnya ini adalah bagaimana mencari tempat yang
apa ya, yang dapat dijangkau dengan mudah oleh semua, namun juga aman dari COVID-19. Iya. Iya, oke. Artinya Bu Sri Som concern terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Nunu, gitu ya. Apakah ada apa namanya pertanyaan atau kemudian tambahan informasi, Bu Sri Som? Kalau nambah barangkali enggak lah, seperti menggaram, nanti kan jadi menggarami lautan. Bisa aja. Banyak hal yang justru mengingatkan apa yang pernah saya lupakan begitu. Oke, matur suwun Bu Sri Som. Pak Toha tadi adalah ketua, Bu. Ketua STAI, salah satu perguruan tinggi satu-satunya saat ini yang di bawah YPB. Jadi beliau adalah ketua STAI YPB Surabaya. Ya, ketua ya gitu. Jadi satu-satunya universitas yang dipunyai YPB itu. Mungkin ada Bu Alia, monggo Bu Alia. Kayaknya angkat tangan ini. Kita sama-sama tertarik apa yang disampaikan dua pembicara ini. Bu Alia, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali apa yang telah disampaikan baik oleh Pak Fasli maupun Ibu Nunu. Saya kira sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik. Saya ingin komentar sedikit tentang usul dari Pak Toha tadi, kaitannya dengan pendidikan prenatal. Saya kira itu memang pendidikan dalam kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nunu, mungkin juga dengan Pak Fasli, mungkin pendidikan dalam keluarga, sehingga akan sangat bermanfaat sekali kalau YPB ini juga memberi pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda yang akan mendidik anak masa depan. Ada bagian atau ada seksi atau apalah yang akan mendidik ibu-ibu sebagai calon hamil. Pendidik. Saya kira itu sangat manfaat, terutama apa yang kaitannya dengan yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan lagi Bu Nu, apa yang tadi disampaikan menarik sekali gitu. Saya kira tidak perlu tanggapin ya, karena ini lebih pada masukan ya. Ada kan lagi yang ingin menanggapi atau menanyakan, karena memang luar biasa tadi. Saya juga lagi di reminder sama staf asisten Bang Fasli dan Bu Nunu gitu ya, kayaknya nggak bisa lama-lama gitu. Tapi kalau seandainya nggak ada yang tanya, Prof, saya menanggapi tadi apa yang disampaikan. Seringkali kemodernan atau kemudian juga perkembangan zaman gitu, dengan tingginya dan cepatnya perkembangan zaman gitu. Seringkali pendidikan Islam itu tidak bisa berjalan berdampingan gitu. Seringkali kemudian step back itu, atau kemudian mundur beberapa langkah dibandingkan perkembangan yang ada gitu. Sesederhananya barangkali Prof Fasli Jalan juga sekaligus sebagai kalimat penutup gitu terhadap apa yang tadi disampaikan, bagaimana sih kita itu tidak kalah semangat dengan kondisi keterbatasan yang ada gitu, apalagi ya kondisi sebagian besar lembaga pendidikan YPBW yang masih banyak yang marginal ini, sementara perkembangan zaman yang luar biasa seperti ini gitu, kita tidak mati gitu, tidak kalah langkah gitu, dan kemudian tetap semangat. Itu monggo sebagai tanggapan sekaligus penutup kalimat. Ya. Barangkali akan dipertanyakan ke Profesor Jalal. Gimana Pak Toha?
Barangkali ada yang perlu dipertanyakan karena sangat antusias sekali materi yang disampaikan oleh Prof. Jalal ini. Yang tidak silakan Pak Toha. Dunia pendidikan ini. Iya, dari Gini, saya Ponorogo. ingin tanyakan Oh, sebentar. ada Ponorogo, ada. Tadi Kaitannya dengan nggak ada. masalah apa yang telah disampaikan oleh Prof. Ya, kasih. Sangat menarik dan sangat luar biasa itu untuk memotivasi para pendidik khususnya di YPBWI yang mengelola pendidikan begitu luar biasa, yang antusias sekali, yang nuansa religinya sangat nampak. Akan tetapi di satu sisi apa yang disampaikan Prof. Jalal tadi itu tidak melihat tentang faktor pengaruh sosial yang beraneka ragam bentuknya yang dapat membius perkembangan akal pikiran anak dari mulai reproduktif sampai menuju produktif. Ini luar biasa pengaruhnya ini. Nah, kebetulan nyun sewu Bapak, saya juga aktif di Badan Narkotika Nasional sehingga tahu persis apa produk industrialisasi yang sekarang sudah dikelola oleh orang-orang non-Islam. Kemudian dapat meruntuhkan IQ mereka, termasuk pengaruh sains teknologi. Dengan pendidikan lewat daring melalui HP dan sebagainya, itu juga melemahkan akal pikiran anak bangsa ke depan ini, Bro. Ini gimana solusinya Bapak selaku pengelola pendidikan dan juga duduk di pemerintahan untuk menjawab tantangan global yang sementara 86,6% kita sudah dibius oleh Android, Prof. Ini seperti apa langkah? Belum makan, kamu makan dulu. Ya. Terima kasih Pak Toha dan Bu Vivin. Saya tidak di pemerintahan lagi ya, saya sudah lama keluar dari pemerintahan. Saya menjadi orang swasta sekarang Pak Toha. Tapi selalu mengikutilah kebijakan pemerintah dan kalau perlu memberikan masukan. Tadi kepada Bu Vivin dulu ya. Artinya kita memang kalau kita lihat untuk merujuk saja kepada hal-hal yang terjadi di luar, kita kan keteteran terus, merasa tertinggal, merasa kurang, merasa ini. Karena itu jangan gap itu yang dijadikan tema pokok. Tapi tema pokoknya kita kembalikan kepada bagaimana orang tua bersama guru mengenal anak lebih dalam, melihat potensi, bakat, minatnya, dan mengupayakan agar setiap anak itu diemong, ya seperti dulu kiai-kiai kita kan dia satu persatu muridnya. Jadi murid yang satu dihadapi dengan cara yang cocok untuk murid itu, murid yang satu yang lain yang maju cepat, sampai jadi asisten segala macam. Nah pola-pola ini beberapa puluh tahun terakhir ini agak tergeneralisir karena cara kelas, kemudian sistem dibuat baku, evaluasinya standar. Jadi keunikan anak-anak itu nggak dapat tempat lagi. Nah, Islam mengajarkan bahwa sebetulnya dari awal kita harus bertumpu pada pengenalan bakat, minat, potensi anak dan berupaya untuk melakukan pendidikan sesuai dengan keunikan anak tadi dan juga setting mikro di mana anak berada dengan orang tua, dengan pekerjaan, dengan lingkungan terdekat dia, baru nanti dikaitkan dengan lingkungan yang lebih besar. Nah, sekarang lingkungan anak-anak kita tidak lagi di lingkungan keluarga atau komunitas atau kota atau kabupaten atau provinsi, tapi dia sudah harus bersiap-siap masuk komunitas yang lebih besar. Tapi tentu asal-usulnya tetap di komunitas mikro ini. Jadi tadi Bu Nunu mengatakan bahwa ya guru itulah yang pertama yang memberikan keteladanan. Ya kalau anak-anak sudah melihat bagaimana telatennya guru ya, disiplinnya guru mengajarkan, sabarnya guru mendengar dan juga menghadapi tingkah laku mereka, itu akan mengalir diam-diam pada mereka bahwa nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru itu terhunjam. Mungkin lama baru masuk dan melekat benar, tapi karena tiap hari dilakukan, pembiasaan, modeling, segala macam, role playing juga dilakukan, ekosistem diperbaiki, maka anak-anak kita yang paling penting itu kalau WHO, kalau UNESCO mengatakan learning how to know, tapi kita sebetulnya bertumpu kepada learning how to learn. Jadi lebih baik strateginya bagaimana anak itu bisa belajar mandiri, tahu sumber informasi, dengan cepat dia bisa mendapatkan, memilah, memilih, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang akan dia cari, dia tidak pernah terlalu panik, tidak
perlu cari-cari orang lain banyak-banyak, apalagi sekarang semua informasi ada di ujung jarinya, tinggal lagi aksesibilitas saja. Kalau ini kita bekali dari awal, kemampuan dia belajar mandiri, tahu sumber-sumber informasi, kemudian kita contohkan challenge-challenge atau tantangan-tantangan yang dihadapi, kemudian kita adakan diskusi-diskusi kayak role playing, bagaimana nanti kalau dia milih karir sebagai pendakwah, apa setting-setting yang akan dihadapi, apa modal-modal yang harus dia kuasai, bagaimana ilmu komunikasinya, bagaimana hubungan antar manusia, perlu enggak dia ngerti konsep-konsep psikologi dikit banyak, bagaimana juga penggunaan body language segala macam. Hal-hal itu sebetulnya sudah biasa diterapkan dalam pendidikan Islam. Saya baru menghadiri ulang tahun ke-110 tahun dari Puguan Tawalib ya, di mana Imam Zarkasi juga salah satu muridnya yang mendirikan Gontor. Itu memang tahun 1911 itu mereka sudah melakukan dialog, berdebat, dan boleh murid mendebat guru. 1911. Saya sampai heran, kok demikian majunya pendidikan Islam ya. Pada saat orang unggu-unggu, kalau di Belanda pun waktu itu sangat ketat dengan disiplin guru segala-galanya, di Tawalib diajarkan berdebat, bertengkar, kemudian boleh mendebat guru sendiri pun, tapi tentu dengan koridor-koridor yang jelas. Jadi biasanya saya lihat pendidikan Islam bisa selalu jadi pionir. Pada waktu itu di Mesir saya belum, ya kan? Malahan imam besar Al-Azhar itu waktu berkunjung ke Dinia Putri, dia baru sadar pendidikan perempuan itu penting. Baru ke waktu Encik Ramal Indonesia menunjukkan bagaimana pendidikan Dinia Putri, baru dibuka di Al-Azhar menerima perempuan untuk pertama kali. Jadi saya kira apapun nanti tantangan, apakah narkoba, apa segala macam, itu pasti ada. Dan pasti canggih lah cara-cara untuk selalu. Tapi ini kan kayak polisi dengan pencuri ini. Tergantung kekuatan polisinya, apakah dia sejahtera, gizinya cukup, fisiknya segar, otaknya terlatih, ya, sehingga kecanggihan dari pencuri tadi dia tetap bisa atasi. Nah, jadi tapi kalau polisinya tidak sejahtera, mudah dirayu dengan uang, ya kemudian juga karirnya nggak begitu jelas, ya kan, yang di rumah juga nggak cukup, ini pasti macam-macam yang akan terjadi nanti. Jadi karena itu saya tetap optimis apa yang sudah ditunjukkan oleh sejarah Islam itu sebetulnya bisa kita segarkan kembali, Bu Vivin, di pendidikan kita. Cuman sekarang tantangannya kompetensi, kalau kita bicara hasil selain dari akhlakul karimah tadi, kan kompetensi keduniaan menurut Bu Yamka itu kan kita persiapkan. Dan kita tidak perlu selalu berjuang bahwa dia harus bermain di tataran internasional, tapi menjadi orang bermanfaat di lingkungan terkecilnya saja sudah bagus. Tapi dia harus menjadi orang selalu siap belajar, selalu mau berkembang, growth mindset, dan kemudian dia bisa menaikkan berbagai pengetahuan dan kompetensi itu untuk menyesuaikan dengan tantangan kehidupannya yang makin bertambah umurnya, makin kompleks di mana dia berada, ya situasi di mana dia berada atau bekerja, makin tinggi kecanggihan yang diperlukan. Dan itu perlu pengetahuan, perlu kompetensi, dan pendidikan Islam yang memberikan modal dasar, learning how to learn. Dan dia tahu strategi belajar, dia menjadi pembelajar sepanjang hayat, tapi bukan sekedar untuk menghafal-hafal, untuk tahu definisi segala macam, tapi bagaimana strategi belajar yang membangun pengetahuan yang bertambah, kompetensi yang bertambah, dan dia tidak pernah merasa selesai ilmunya, dan dia takut dia tertinggal, dia selalu tahu cara, kalau diperlukan, dia bisa tambah pengetahuan dan kompetensinya, dan tersedia pengetahuan dan metodologi yang dia miliki untuk mencapai itu. Jadi itu jawaban umum saya, Bu Vivin, karena pada akhirnya kemodernan seperti apapun, itu kan tergantung pada manusia menyikapinya. Kalau manusianya sudah kokoh akhlaknya, sudah punya growth mindset tadi, sudah punya learning how to learn, ketimbang learning how to know, ini dia akan siap. Apapun tantangan nanti, jadi creativity, problem solving ability, itu akan mudah. Cuman tadi, bisakah taksonomi Bloom itu kita pahami, sehingga dalam pembelajaran di sekolah-sekolah Islam, itu dipahami bukan karena ini lahir dari orang Amerika, tapi dari cara otak berpikir, bagaimana makin tinggi
kecanggihan berpikir, makin mudah dia menjadi inovatif, menjadi kreatif, dan di depan, karena ilmu kita tidak tahu ilmu apa yang diperlukan ke depan, pekerjaan yang di depan ini sampai sekarang belum banyak pekerjaan yang akan ada di depan, tapi sekolahnya belum ada sekarang. Jadi satu-satunya modal kita adalah learning how to learn, punya kemampuan dan keinginan selalu belajar, dan adaptif, siap untuk menghadapi tantangan terbaru seperti apapun, dimanapun dia berada. Dalam setting sosio-kultural seperti apapun, termasuk dalam konteks agama dimanapun dia tidak gentar. Karena modal Islamnya memberikan kepada dia segala senjata untuk itu. Terima kasih. Nah, kepada Pak Toha ya saya paham ya, mari kita hadapi aja itu sebagai tantangan yang itu setiap era selalu ada, narkoba yang luar biasa ya, kemudian budaya-budaya barat yang sangat mempengaruhi anak-anak kita. Ya, karena ini anak kita, ini umat kita, ya kita jaga aja. Rumah adalah yang pertama dan utama, karena itu tadi Profesor Alia mengatakan, bisakah positive parenting ini menjadi bahasa semua anggota wanita Islam, semua bahasa dari guru-guru yang menjadi pengajar di sekolah-sekolah Islam, semua bahasa dari komunikasi antara guru dengan orang tua, bagaimana cara memberikan positive parenting pada anak-anak mereka, sehingga seperti apapun tantangan yang dihadapinya, dan secanggih apapun teknologi yang merasuk atau merayu-rayu mereka punya basis yang kuat di dirinya, di keluarganya, dan di ekosistem yang paling dekat dengan tumbuh kembangnya anak tersebut. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Rasanya kita dapat charger ya, dapat cas gitu, bahwa yang penting itu nggak usah mikirin tentang hal-hal yang gapping itu atau jarak-jarak, tapi bagaimana kita selalu semangat untuk punya sebagai guru itu learning how to learn. Itu prinsipnya salah satu dengan benteng-benteng keagamaan. Untuk selanjutnya closing statement Bu Nu, tadi juga ada sedikit pertanyaan kan gitu. Closing statementnya monggo sebelum kita akan tutup. Dipindahin ke pasal ini. Dibuka Bu mic-nya. Ya, mic-nya dibuka. Oke. Silakan Bu. Bingung buka. Mic-nya terkunci. Karena kalau ini nggak bisa dari host. Kalau nutup host bisa, kalau buka nggak bisa. Di sebelah kiri. Langsung tutup aja. Kasihan lo Karo. Nampaknya Bu Nunu sudah berbicara ini, gitu. Tapi karena mic-nya belum terbuka aja. Nggak dicopot, nggak dihidupkan ya nggak dengar. Iya. Ya, 83. Iya, 83 luar biasa Bu Nu. Wah, kayaknya masih belum kebuka ini mic-nya Bu Nu. Jadi kita suaranya nggak dengar kami. Bisa dibantu ini kan ya. Yang terdekatnya nggak ngeh mungkin. Yes, tutup aja Bu. Iya. Ya, Belum. Tapi nggak enak. Oke. Bu Latifah, alhamdulillah sehat Bu Latifah. Gimana? Kita lanjutin ya. Nggak apa-apa Bu Nu. Nanti kalau seandainya mic-nya sudah kebuka, kita akan beri kesempatan. Teman-teman semuanya, ayah, bunda, para pejuang di YPBWI, semuanya, seluruh Indonesia, tak terasa peringatan hari lahir YPBWI dengan tema pendidikan sudah selesai. Dua narasumber kita memberikan enlightenment atau pencerahan, memberikan motivasi, mengecas motivasi kita untuk terus semangat ya. Bagaimana guru itu intinya mau belajar.
Itu jadi mau belajar untuk terus belajar, untuk terus kemudian merubah kayak gitu. Jangan kemudian learning how to know, jangan hanya untuk tahu, tapi benar-benar sampai terimplementasi. Ya, tadi apa yang disampaikan dari Bu Nur dan Pak Fazli Jalal, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Luar biasa, dan moga-moga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. 55 tahun bukan waktu yang singkat, dan insya Allah ini semua sangat bermanfaat. Benar nggak ya ibu-ibu, bapak-bapak, ayah, bunda, sorry kalau ibu-ibu, bapak itu kan bukan ceramah, ayah, bunda, benar-benar kita tersemangati ya gitu. Monggo kalau ada masukan sembalian juga ditulis di dalam chatting. Selanjutnya saya serahkan kepada MC lagi untuk menutup acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika kurang berkenan, selalu saja memang waktu menjadi kendala, tapi secara overall apa yang kita diskusikan berkaitan dengan pendidikan itu betul-betul kena dibuat kita, menjadi betul-betul masukan buat kita untuk tidak pernah lupa untuk terus berusaha merubah diri, untuk selalu berusaha memperbaiki diri menjadi yang terbaik. Saya serahkan kepada Bu Inel atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih buat Pak Profesor Fazli Jalal. Terima kasih buat Bu. Benar-benar diskusi yang sangat luar biasa, masukan buat kita di YPB WI semuanya. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kita akan melihat sekilas kegiatan ibu-ibu YPBWI perwakilan. Ini yang bisa kita share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Perwakilan Jawa Tengah, mengucapkan harlah Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang ke-55. Semoga Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam semakin jaya, berkah, dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agama, khususnya bagi pendidikan Islam. Dan semoga kita semua para pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, para pendidik dalam menjalankan tugas sehari-hari, selalu bina akhlak, keimanan, ketakwaan sesuai ajaran Islam. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Sehat, jaya, penuh semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Perwakilan Jawa Timur mengucapkan selamat hari lahir ke-55. Semoga YPBWI semakin sukses dan jaya.
Boleh dulu. Wah. Keadaan kan. Iya ya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Sumatera Barat mengucapkan selamat mengenang hari lahir Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang ke-55. Semoga istiqomah di jalan perjuangan. Amin amin ya robbal alamin. Bakti, bina, akhlak,
PBWI perwakilan Bali mengucapkan selamat milad yang ke-55. Semoga ke depan YPBWI dalam menjalankan amanah tetap istiqomah. Amin. Bila semuanya ayo Banjarmasin, kita ke Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Perwakilan Kalimantan Selatan mengucapkan selamat hari lahir ke-55 Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Semoga segala amal ibadah kita di yayasan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sekilas tayangan yang diberikan oleh ibu-ibu pengurus perwakilan yang ada di waktunya. Nanti ibu-ibu semua kami mohon maaf karena tidak semua video yang dikirimkan bisa kami tayangkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah nanti akan kita upload di YouTube YPBWI Pusat. Jadi silahkan ibu-ibu semua untuk selalu pantau di YouTube kita dan jangan lupa di like, subscribe ya ibu-ibu. Baiklah, untuk mengakhiri acara kita pada siang ini, sudah siang di sini, sudah azan asar, mungkin di daerah timur sudah agak lebih siang ya. Kita minta kepada Ibu Insinyur Raudati Ruslan, MPD, untuk membacakan kepada kita doa di hari harlah ini. Kepada Ibu Raudati Ruslan, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ot, maaf, bisa dibuka videonya? Silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dicintai dan mencintai Allah, Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, walaupun kerinduan itu sudah sangat berat sekali, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam situasi yang lebih baik. Marilah kita hadirkan hati kita tundukkan kepala kita tadahkan tangan kita untuk sama-sama berdoa. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wahai Allah, ajarkanlah kami untuk selalu pandai bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami. Nikmat yang banyak ya Allah. Nikmat bersilaturahim di hari lahir Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam ini ya Allah. Ajarkanlah kami dan bimbinglah kami untuk selalu berbuat kebaikan ya Allah. Kebaikan yang Engkau ridhoi. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Agung, kuatkanlah kami ya Allah untuk mengembangkan dan memajukan Yayasan Pendidikan Bakti ini ya Allah, agar mampu menjadi benteng bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini ya Allah. Wahai Allah,
untuk guru bakti se-Indonesia. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan keikhlasan mereka, kuatkan kesabaran mereka ya Allah, kuatkan ketauladan mereka ya Allah, cukupkan kesejahteraan mereka ya Allah, agar mampu mendidik anak bangsa, generasi Qurani, generasi Robi Rodia, generasi yang Kau ridhoi, generasi yang cerdas, berkompetensi ya Allah, berakhlak mulia, generasi beriman bertakwa, dan siap untuk menghadapi tantangan zaman ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang maha mendengar, yang mendengarkan isi hati kami, untuk ibu-ibu kami, ibunda kami, para pendahulu ya Allah, yang telah merintis Yayasan Bakti ini, ya Allah, Yayasan Pendidikan Bakti ini 55 tahun yang lalu, dan ibu-ibu yang meneruskannya, ya Allah, yang masih ada di sini, ataupun yang telah Engkau panggil kembali. Wahai Allah, jadikanlah semua perjuangan mereka ini, ya Allah, sebagai amal jariyah yang Engkau terima di sisimu, yang pahalanya mengalir terus-menerus. Tinggikanlah derajat mereka, ya Allah, dan jadikanlah mereka orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh para nabi. Wahai Allah, permohonan kami, ikhlaskan hati kami untuk melanjutkannya ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami. Allahumma Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rodati Ruslan yang biasa dipanggil juga dengan Uni Ot. Beliau adalah Ketua Umum YPBWI Perwakilan Sumatera Barat. Sumatera Barat termasuk sekolah YPBWI yang mempunyai paling banyak sekolah TK, juga ada SD, 2, ada SMP, ada panti asuhan. Dan semoga daerah lain juga menyusul seperti berkembang dengan baik juga. Sampailah kita pada akhir acara kita pada hari ini. Saya tidak tahu harus mengungkapkan apa, saking terharu, saking banyaknya pada hari ini silaturahmi terjalin, ilmu yang kita dapatkan, bertambah ilmu tidak akan ada habisnya, kalau harta pasti akan habis. Saya di sini untuk menutup acara juga mau membacakan pantun seperti yang tadi Ibu Vivin. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Satu lagi, Ibu. Subuh hari mencari nafkah, pergi ke pasar dengan becak. Yang bertemu pasti berpisah. Salam terakhir hanya penjara. Demikian ibu-ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya ibu-ibu pengurus Pusat Wanita Islam, ada Ibu Harti, ada Ibu Ketua MP, ada Bu Sutisa, Bu Wartini, Ibu Sri Samsiar, ada ibu-ibu dari YPBW Pusat, Ibu Armilah, Ibu Pengawas, Ibu Latifah, Ibu Esrawia, dan semua yang tidak bisa disebutkan nama satu-satu. Tidak terkecuali juga kepada semua ibu guru, pengurus wilayah, pengurus perwakilan cabang yang hadir pada kesempatan ini. Semua atensi, perhatian, dan pengorbanannya, perjuangannya selama ini, kita sama-sama apresiasi. Kita berharap agar semuanya mendapat nilai ibadah di sisi Allah, menambah bekal kita nanti di hari kelak. Dan juga kami minta maaf dari panitia, kami masih menunggu kiriman video profil sekolah. Nanti akan kita jadikan sebagai arsip di yayasan. Jadi kalau yang belum sempat mengirim, silahkan dikirim, masih kita terima. Dan yang kita bisa tayangkan karena waktu yang sangat membatasi kita, jadi kita tidak bisa menayangkan semuanya. Akhirul kalam, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.